Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Supardi SPD. Saya adalah seorang guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di UPT SMAN 25 Pangkep, Kecamatan Lukan Tupak Biring Utara, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 dengan nomor induk mahasiswa 240 2080 179 dari LPTK Institut Agama Islam Negeri Palopo. Pada hari ini, Kamis tanggal 30 Januari tahun 2025 akan melaksanakan praktek pembelajaran di UPT SMAN 25 Pangkep kelas 10 dengan tema Hakikat Berharap kepada Allah Subhanahu wa taala atau Raja. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alamin. Ya, saya lihat kelasnya sudah bersih. Itu artinya kita siap untuk belajar. Ya, sebelum kita belajar, kita siapkan dulu dan berdoa. Ketua kelasnya, silakan pimpin. Sedia, duduk siap. Beri salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Kita telah berdoa. Bapak cek kehadirannya dulu ya. Kurnia, Nurmaisa, Muhammad Tansil, Jumria, Hadir Pak. Asniati, Hernia, Selalu hadir. Rasna, Hadir Pak. Marda. Siapa terakhir? Selfie. Ya, alhamdulillah semuanya hadir. Sebelum kita ke pembahasan, Bapak sampaikan dulu model pembelajaran pada hari ini. Jadi model pembelajaran pada hari ini adalah PBL. PBL itu Problem Based Learning. Jadi model pembelajarannya yang berbasis masalah. Jadi adapun sebentar dalam materi masalah-masalah yang kita temukan, nanti kita diskusikan bagaimana kemudian kita menemukan solusi. Jadi solusinya itu nanti kita akan membuat dalam bentuk laporan. Jadi itu nanti sebagai penilaian buat kalian. Jadi dalam proses pembelajaran, diskusi, Bapak akan menilai keaktifan kalian dalam masing-masing kelompok. Bagaimana kemudian kalian berkontribusi untuk setiap kelompok kalian. Untuk selanjutnya itu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 3. Yang pertama, diharapkan dapat memahami pengertian dan hakikat berharap kepada Allah Subhanahu wa taala atau Raja. Yang kedua, diharapkan dapat memahami konsep berharap kepada Allah dalam kehidupan pribadi dan sosial. Dan yang ketiga, dapat memahami tentang pentingnya berharap hanya kepada Allah
dan menghadapi berbagai masalah. Baik, ini kan materi lanjutan dari pertemuan kita sebelumnya. Ada yang masih ingat pertemuan kita pada pekan lalu? Ada yang bisa angkat tangan untuk menjawab? Pekan lalu? Saya Pak. Ya, silakan. Tentang kau. Ya, apa itu kau? Perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga merasa terawasi. Oh, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Jadi pelajaran kita pekan lalu itu adalah khauf. Ya, itu adalah perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita merasa terawasi dan tidak melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan Dosa. Jadi hari ini materinya adalah lanjutan dari pekan lalu. Untuk hari ini materinya adalah berharap atau raja. Ada yang tahu kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk memperkuat harapan kita kepada Allah dalam setiap ujian hidup? Ada yang bisa menjawab? Saya Pak. Ya, silakan. Kita bisa memperkuat harapan dengan lebih banyak berdoa, selalu bersyukur atas apa yang kita miliki, dan belajar untuk sabar dalam menghadapi ujian hidup. Selain itu, kita bisa memperbanyak ibadah dan berusaha untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah. Dengan melakukan itu, harapan kita akan semakin kuat karena kita tahu Allah selalu mendengarkan doa kita. Masya Allah, luar biasa. Jadi mengenai raja atau berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, sedikit banyaknya kalian sudah memiliki pemahaman awal. Selanjutnya, pengertian raja atau berharap. Anak-anak ada yang bisa membacakan? Silakan Ananda Tansil. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. Ya, terima kasih kepada Ananda Tansil yang telah membacakan ayat di atas, yang artinya barang siapa yang mengharap pertemuan dengan Allah, ketahuilah bahwa waktu yang ditetapkan Allah itu pasti akan tiba. Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Adapun hadis, jika kamu meminta maka mintalah kepada Allah, dan jika kamu memohon pertolongan maka mohonlah pertolongan kepada Allah. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi raja itu secara bahasa atau etimologis berarti mengharap sesuatu atau tidak putus asa. Sedangkan menurut istilah, raja adalah mengharap untuk memperoleh rahmat karunia Allah Subhanahu wa taala. Sifat raja ini harus disertai dengan optimis, perasaan gembira, sikap percaya dan yakin akan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Di atas ada 3 cara untuk menumbuhkan sifat raja kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah musahabah atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Musahabah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala berarti mawas diri atas apa yang telah diperbuat sebagai ungkapan rasa syukur. Dan yang kedua, mempelajari dan memahami Al-Quran merupakan kalamullah yang syarat dengan ilmu. Di dalamnya terkandung hikmah dan pelajaran bagi siapa saja yang ingin membaginya. Kemudian yang ketiga adalah meyakini kesempurnaan karunia Allah Subhanahu wa taala. Sifat raja akan tumbuh pada diri seseorang apabila meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia sempurna kepadanya. Kita akan membentuk kelompok
Jadi setiap kelompok akan masing-masing mendapatkan judul materi, nanti kalian bahas. Temukan pembahasannya baik di buku cetak, di internet, ataupun di mana saja yang bisa kalian dapatkan, sehingga kita dapat berdiskusi. Bapak dulu bentuk kelompoknya. Kelompok 1 sebelah sini, kelompok 2 di belakang, kelompok 3. Coba berkumpul dulu yang masing-masing kelompok. Jadi baik, kalian sudah berkumpul dengan kelompok masing-masing. Jadi kelompok 1 kalian akan mencari solusi dari Bapak akan memberikan sebuah pernyataan tentang masalah yang kita hadapi. Untuk kelompok 1 kalian cari solusinya, terlalu berharap kepada manusia bisa mengecewakan. Kemudian untuk kelompok 2, dengar baik-baik, kelompok 2 berharap kepada Allah namun tidak disertai dengan ibadah. Jadi kalian akan cari sebentar solusinya. Untuk kelompok 3 yaitu raja atau berharap yang tidak disertai dengan kesabaran. Nanti kalian akan mencari solusinya. Berharap atau raja yang tidak disertai dengan kesabaran. Bagikan lembar kerja kalian. Silakan berdiskusi dengan kelompok masing-masing. Cari sumber di mana kalian bisa dapat sumber jawabannya atau solusinya. Baik buku cetak atau buku paket maupun buka HP kalian. Manfaatkan HP kalian. Kalian bisa mencari solusi di internet. Unboxing HP kek. Baik, sebelum kita berdiskusi, Bapak akan memperlihatkan sebuah video dulu. Menayangkan sebuah video, nanti kalian bisa mengambil hikmah dari video ini. Apa yang dimaksud berharap kepada Allah dan berharap kepada manusia. Silakan menyaksikan. Perhatikan ke videonya. Baik, ini masih lanjutan video tadi. Ini video yang kedua. Coba diperhatikan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya izin mau tanya Ustaz. Mau tanya tentang apa, Nak? Saya lagi sedang menyukai seorang perempuan Ustaz. Alhamdulillah, itu artinya kamu pria normal, Nak. Terus apa masalahnya dan apa yang mau kamu tanyakan, Nak? Apakah saya harus mengungkapkan perasaan saya? Sedangkan posisi saya saat ini masih seorang pelajar Ustaz. Tetapi saya berniat menikahinya setelah lulus nanti. Yang saya takutkan apabila saya tidak
menyampaikan perasaan saya, dia malah menikah dengan orang lain, Pak Ustadz. Jadi begini nah, rezeki dan jodoh itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan pernah takut sesuatu itu hilang daripadamu. Jika suatu saat orang yang kamu harapkan menikah dengan orang lain, insya Allah akan digantikan dengan orang yang lebih baik. Dan haraplah kepada Allah dan jangan pernah berharap kepada manusia, nanti kamu akan kecewa. Terima kasih Ustadz, akhirnya saya bisa tenang. Sama-sama nak. Kalau begitu saya pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati di jalan nak. Bapak kenapa menayangkan dua video yang berbeda tadi? Ada yang kira-kira bisa mengambil pelajaran antara video pertama dengan video kedua. Ada kontradiksinya di situ. Apa yang kalian lihat tadi di video pertama? Ya, lihat apa saja yang kalian lihat, apa yang kalian lihat tadi? Itu orang-orang di video tadi. Nangis. Apa? Orang menangis apa? Menangis. Apa lagi? Kita bisa melihat video yang pertama tadi itu adalah rata-rata orang yang menangis, orang yang kecewa, orang yang sakit hati. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia terlalu berharap kepada manusia. Ada kutipan yang sangat bijak seperti ini. Jika engkau menggantungkan harapanmu kepada manusia, maka siap-siap untuk kecewa. Sedangkan video yang kedua adalah nasihat untuk kita semua. Apa yang tadi disampaikan oleh Ustaz yang ada di video? Percayalah bahwa rezeki dan jodoh itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan takut berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang pengharapan yang paling sempurna itu adalah kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, bagaimana? Bisa diskusi? Baik, Bapak kira waktunya untuk diskusi telah selesai? Karena Bapak tadi hanya memberikan waktu 10 menit untuk diskusi bersama dengan kelompok kalian. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu terlalu berharap pada manusia bisa mengecewakan. Terlalu berharap pada manusia adalah suatu kondisi di mana seseorang meletakkan harapan yang sangat besar pada makhluk seperti pasangan, teman, keluarga, atau bahkan atasan untuk memberikan kebahagiaan atau dukungan dan pemenuhan segala kebutuhan emosional atau materi yang bisa membuat mengecewakan karena ketidaksesuaian harapan dan kenyataan. Berdasarkan hasil diskusi kami, maka yang bisa kita lakukan adalah mengarahkan kembali harapan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha sempurna dan tidak pernah mengecewakan hambanya. Meskipun kita tetap membutuhkan manusia dalam hidup ini, kita harus menyadari bahwa hanya Allah lah yang memiliki kuasa penuh atas segala sesuatu. Harapan yang berlebihan pada manusia harus digantikan dengan tawakal kepada Allah, disertai dengan usaha yang maksimal. Dengan demikian, kita akan lebih bijak dalam memperlakukan hubungan dengan seksama dan tidak menggantungkan kebahagiaan kita hanya kepada mereka. Kita perlu menumbuhkan kesadaran bahwa Allah adalah sumber segala harapan dan manusia hanya menjadi alatnya untuk menyampaikan kebaikannya. Oke, itu dia tadi presentasi dari kelompok 1, tepuk tangan dulu.
Jadi kelompok lain sebentar, kalian sudah mendengar presentasi dari kelompok 1. Kalian bisa bertanya tentang pembahasan yang disampaikan oleh kelompok 1. Selanjutnya kepada kelompok 2. Kelompok lain dengar ya, supaya bisa bertanya kepada kelompok 2 sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami mengenai berharap kepada Allah namun tidak beribadah. Berharap kepada Allah adalah salah satu ibadah yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim. Namun seringkali ada kecenderungan bagi sebagian orang untuk berharap kepada Allah tanpa disertai dengan amal ibadah yang sesuai dengan tuntunannya. Berdasarkan hasil diskusi kami, maka untuk masalah ini adalah dengan memperbaiki hubungan kita dengan Allah melalui ibadah yang ikhlas. Kita harus sadar bahwa berharap kepada Allah tidak cukup hanya dengan lisan atau doa, tetapi harus dibarengi dengan amal ibadah yang konsisten dan hati yang penuh dengan keikhlasan. Menunaikan kewajiban salat, bersyakat, berpuasa, dan berusaha untuk menjaga akhlak yang baik adalah bentuk konkret dari pengharapan yang benar. Dengan menjalankan ibadah dengan sepenuh hati, kita menunjukkan keseriusan dalam berharap kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan membuat doa dan berharap kita lebih diterima dan diberkahi. Sekian dari presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan dulu tepuk tangan untuk kelompok 2. Jadi itu tadi hasil presentasi kelompok 2. Silakan kelompok lain sebentar. Kalian memiliki kesempatan untuk bertanya. Dan silakan kepada kelompok 3 presentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Raja yang tidak disertai dengan kesabaran. Raja atau berharap adalah bentuk harapan yang tulus dan bergantung sepenuhnya kepada Allah untuk memberi yang terbaik bagi kita. Namun, harapan yang tidak disertai dengan kesabaran dapat menimbulkan masalah. Seseorang yang terlalu menginginkan sesuatu dengan segera tidak sabar menunggu hasil atau takdir Allah bisa mengalami rasa kecewa, frustasi, atau bahkan putus asa. Mengenai masalah tersebut, kelompok kami akan memaparkan hasil diskusi kami. Semoga ini menjadi solusi dengan menguatkan kesabaran dalam menghadapi segala keadaan. Raja atau harapan yang disertai dengan kesabaran akan memperkuat hati dan menghilangkan kecemasan. Dalam Islam, kesabaran adalah salah satu sifat yang sangat dihargai, dan orang yang sabar akan mendapatkan pahala yang besar. Untuk itu, kita harus melatih diri untuk tetap bersabar dan percaya bahwa segala sesuatu yang datang dari Allah adalah yang terbaik. Ketika berharap, kita perlu meyakini bahwa Allah memiliki waktu dan cara terbaik untuk memberikan jawabannya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Jadi setelah kalian memaparkan hasil diskusi kalian dengan kelompok masing-masing, ada yang mau bertanya dari masing-masing kelompok? Ya silakan kelompok lain yang mau bertanya ke kelompok lain. Kelompok berapa yang bertanya? Kita Pak. Kelompok 1 bertanya kepada kelompok 3. Ya silakan bertanya. Adapun pertanyaan kami yaitu mengapa raja yang tidak disertai dengan kesabaran bisa menyebabkan seseorang kehilangan harapan dan kenapa kesabaran itu begitu penting dalam berdoa kepada Allah. Sudah punya jawabannya kelompok 3? Sudah Pak. Ya silakan langsung dijawab saja. Kelompok 1 yang bertanya, dengar jawaban dari kelompok 3. Raja atau harapan yang tidak disertai dengan kesabaran bisa menyebabkan seseorang merasa kecewa atau bahkan kehilangan harapan jika doa yang dipanjatkan tidak segera dikabulkan. Hal ini terjadi karena seseorang mungkin menginginkan hasil yang cepat dan langsung. Namun, ketika hasilnya belum terlihat, rasa putus asa bisa muncul. Padahal, dalam Islam, kesabaran adalah bagian penting dalam berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelompok 1 dengar jawaban dari kelompok 3? Bagaimana? Ada yang masih mau ditanggapi atau sudah cocok jawabannya?
Oh ya, terima kasih jawaban dari kelompok 3. Jawaban kalian sudah diterima oleh kelompok 1. Kelompok lain ada yang mau bertanya lagi? Kepada kelompok lain? Kelompok 2, silakan bertanya kelompok 2. Mau bertanya ke kelompok berapa? Ya, silakan. Kelompok 1 dengar pertanyaan dari kelompok 2. Pertanyaan dari kelompok kami ialah, kami menganggap setiap manusia saling berharap karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial. Kelompok 1 dengar pertanyaan dari kelompok 2? Bisa langsung jawab? Bisa, Pak. Silakan jawab. Kami akan menjawab pertanyaan tersebut. Jadi, manusia sebagai makhluk sosial memang saling berharap dan bergantung satu sama lain. Tetapi, di dalam Islam, seorang diajarkan untuk selalu meletakkan harapan terbesar kepada Allah. Karena Allah lah yang memiliki segalanya. Firman Allah dalam Al-Quran seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 186 yang mengatakan, dan Kelompok 1 dengar, kelompok 2 dengar dulu jawaban dan kelompok 1. apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Quran surah Al-Baqarah ayat 186. Dan dengan demikian, meskipun kita sebagai makhluk sosial tentu saling bergantung dan berharap satu sama lain, kita harus selalu mengingat bahwa harapan terbesar dan utama kita adalah kepada Allah, karena Dia adalah sumber segala kebaikan dan keberkahan. Bagaimana kelompok 2? Pertanyaan jawaban dari kelompok 1 apakah sudah pas atau kalian masih mau menanggapi? Sudah pas ya. Kelompok berapa lagi yang mau bertanya? Kelompok 3. Silakan kelompok 3 bertanya kepada kelompok berapa? 2. Silakan kelompok 3 bertanya kepada kelompok berapa? Kelompok 2. Kelompok 2. Ya, silakan kelompok 2. Kami selalu berdoa dan berharap kepada Allah, namun doa-doa kami belum terkabul. Mengapa bisa seperti itu? Tunggu dulu. Jadi itu dia tadi kelompok 2 dengar pertanyaannya tadi? Ya, Pak. Ya, silakan jawab. Dari pertanyaan tersebut terdapat beberapa jawaban yang bisa kita ambil. Yang pertama, karena Allah itu maha mengetahui yang terbaik untuk hambanya. Allah mengetahui apa yang terbaik untuk kita, lebih baik daripada apa yang kita ketahui tentang diri kita sendiri. Mungkin apa yang kita minta dalam doa bukanlah yang terbaik untuk kita saat ini, atau bisa jadi ada hikmah yang lebih besar yang akan datang di waktu yang lebih tepat. Allah berfirman dalam Al-Quran, Quran surah Al-Ghafir ayat 60 yang artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Kedua, doa terkabul dengan waktu yang tepat. Kadang-kadang Allah menunda pengabulan doa kita, tetapi bukan berarti doa kita tidak didengar. Ada waktu yang tepat bagi Allah untuk mengabulkan permintaan kita. Yang ketiga, Allah menguji ketulusan dan kesabaran kita. Dan yang keempat, doa bisa tertunda karena ada halangan dari dosa atau kekurangan ibadah. Salah satu penyebab doa belum terkabul bisa terjadi karena adanya dosa atau kekurangan dalam ibadah kita. Sekian dari jawaban kami. Jadi itu dia jawaban dari kelompok 2. Kelompok 3 bagaimana, diterima? Oke, jadi Alhamdulillahirrabbilalamin, kalian telah berdiskusi dan saling melempar pertanyaan. Sekira diskusi kita pada hari ini itu cukup aktif. Jadi hasil diskusi kalian nanti kalian buat dalam bentuk laporan, kumpul pada Bapak di pertemuan selanjutnya. Nanti Bapak akan ambil nilainya. Jadi kesimpulan pada hari ini, pertemuan kita pada hari ini adalah bahwa untuk meraih ketenangan batin dan mendalamkan rasa syukur, seseorang perlu melakukan musahabah terhadap nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Mempelajari dan memahami Al-Quran sebagai sumber ilmu yang mengandung hikmah dan petunjuk hidup
serta meyakini bahwa karunia Allah Subhanahu wa taala adalah yang diberikan sempurna dan penuh berkah. Jadi untuk pertemuan pada hari ini cukup sampai di sini dulu. Materi pertemuan berikutnya itu mengenai tentang, dan pekan depan kita akan membahas masih dalam bab yang sama, hakikat tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalian bisa mencari referensi tentang hakikat tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, karena pertemuan kita pada hari ini telah selesai, kita sama-sama mengucapkan dulu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.